Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan, materi keempat mengenai biomarker. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai biomarker dan ruang lingkupnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Oto Prasadi SPI MSI. Nah, adapun materi biomarker ini terdiri dari 7 submateri. Nah, yang pertama ini berkaitan tentang konsep dari biomarker, mulai dari definisinya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan pengkategorian biomarker, nanti ini berkaitan dengan klasifikasinya. Kemudian ada paparan dan biotransformasi. Kemudian yang keempat itu ada contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan kriteria dari biomarker. Yang keenam ini metrik biologi, dan yang ketujuh ini akan saya bahas sedikit mengenai ekotoksikologi. Nah, jadi silahkan adik-adikku sekalian dan teman-teman coba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan biomarker. Nah, jadi biomarker adalah tanda-tanda terpapar, efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Jadi tanda-tanda atau efek yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk, yaitu adalah biomarker. Nah, kalau biomonitoring ini ditunjukkan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian resiko. Jadi secara sempit ya, biomarker ini dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh ini tidak ditemukan ya. Jadi respon biologis itu adalah biomarker. Nah, sedangkan secara luas biomarker ini adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator maupun spesies biomonitor dan spesies sentinel, serta indikator ekologi misalnya keanekaragaman spesies. Jadi biomarker ini menjadi suatu dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antara tingkat biologis indikatif yang berbeda. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kalau biomarker ini berkaitan dengan respon biologis terhadap bahan kimia, responnya. Nah, kalau biomonitoring ini untuk perlindungannya, memonitoring. Nah, kalau bioindikator dia adalah organisme yang dijadikan petunjuk untuk menentukan kualitas perairan ya. Jadi biomonitoring ini meliputi baik bioindikator maupun biomarker. Nah, kemudian selanjutnya biomarker ini diklasifikasikan ke dalam 3 kategori ya, tergantung pada penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan ya. Yang pertama adalah biomarker paparan atau biomarker of exposure. Kemudian yang kedua ada biomarker efek atau biomarking of effect. Yang ketiga adalah biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility. Nah, yang pertama ya, berdasarkan klasifikasi tadi, yaitu biomarker paparan atau biomarker of exposure. Nah, biomarker paparan ini adalah substansi atau metabolitnya ya, atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Jadi secara umum biomarker paparan ini digunakan untuk memprediksi dosis
yang diterima oleh individu ya, yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Jadi adanya pemberian dosis terhadap suatu individu nanti akan mempengaruhi naik turunnya atau perubahan status dari suatu penyakit. Itu merupakan biomarker paparan. Kemudian selanjutnya adalah biomarker efek atau biomarker of effect. Nah, biomarker efek ini adalah perubahan terukur baik biokimia, kemudian ada struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial ya. Jadi maksudnya ini suatu penyakit yang mungkin akan sangat berbahaya. Nah, biomarker penyakit awal ini menunjukkan perubahan biokimia atau fungsional awal mulai dari adaptasi alami hingga sampai dengan penyakit. Nah, untuk biomarker of effect ini misalnya suatu kandungan atau suatu bahan pencemar yang terekspos ke dalam tubuh atau ke dalam darah ini akan meningkat ketika paparan pencemar lainnya misalkan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Jadi adanya suatu hubungan aksi reaksi. Jadi adanya peningkatan suatu bahan pencemar akan meningkatkan bahan pencemar lainnya di dalam tubuh ya. Jadi akan adanya aksi reaksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility ya. Nah, untuk biomarker kerentanan ini adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Jadi kurang lebih seperti ini, gen ini dapat membuat suatu individu tertentu ini lebih rentan terhadap racun seperti timbal. Jadi bisa mengakibatkan suatu individu ini menjadi rentan atau menjadi kebal. Nah, ini salah satu biomarker kerentanan. Jadi biomarker kerentanan ini biasanya tidak digunakan dalam biomonitoring rutin atau biomonitoring yang time series. Jadi dia itu hanya mungkin sekali atau 2 kali perlakuan. Jadi tanpa adanya perlakuan yang berkelanjutan. Itu adalah biomarker kerentanan. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan paparan dan biotransformasi. Nah, jadi ada 3 jalur paparan utama. Yang pertama ada inhalasi ya melalui paru-paru, kemudian yang kedua kulit, dan yang ketiga ada gastrointestinal atau konsumsi. Nah, setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya ya tentunya ini dapat yang pertama didistribusikan di antara kompartemen tubuh ya, bagian-bagian organ tubuh. Yang kedua menjalani berbagai modifikasi ya, biotransformasi. Nah, kemudian yang ketiga ini menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional ya. Kemudian selanjutnya dikeluarkan atau disimpan. Jadi semua jalur ini khusus untuk zat kimia yang bersangkutan dan mungkin spesifik untuk individu tertentu. Kemudian biomarker ini dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologinya ini diketahui atau dipahami. Yang pertama, siklus kimia dan atau metabolitnya di dalam tubuh ya, toksikokinetics. Kemudian yang kedua ini adalah mekanisme penyakit atau efek buruk ya, toksikodinamik. Jadi pada dasarnya dalam proses biotransformasi ini zat kimia eksternal itu diubah dalam tubuh ya melalui proses metabolisme. Aktivitas enzim adalah dasar-dasar kerentanan termasuk ya yang baik terlibat dalam penyerapan maupun ekskresi. Jadi ada banyak pengubah atau peubah dalam suatu biotransformasi. Salah satunya adalah jenis kelamin ya, kemudian usia, masa tubuh, kemudian ada sesuatu yang kita
makan asupan baik yang berkandung alkohol, lemak, kemudian ada obat-obatan dan hal lainnya. Nah, kemudian selanjutnya jadi untuk aplikasi penting ya dari biomarker adalah kemampuan mereka untuk mengintegrasikan berbagai paparan kimia di suatu daerah dengan berbagai kontaminan kimia ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Jadi ada beberapa contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama itu ada MTS ya, metallothioneins. Yang kedua ada MDA ya. MDA itu nanti malonedialdehid. Kemudian ada yang ketiga itu ada asetylcholinesterase atau ACE. Yang selanjutnya ada glikogen dan stres pada tes stres. Nah, yang pertama di sini saya akan sampaikan mengenai MTS, metallothioneins. Nah, untuk MTS sendiri, ini sebagian besar ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologis memungkinkan spesies bivalvia ya atau kerang-kerangan ya, dari filum moluska untuk mengakumulasi dan mentolerir sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan MTS tersebut. Jadi untuk moluska atau bivalva ini merupakan salah satu hewan yang sifatnya filter feeder ya, dia tuh menyerap kotoran seperti vacuum cleaner ya, kemudian mengeluarkan kembali. Jadi berbagai molekul-molekul yang tidak baik itu mungkin akan terserap atau berada di dalam tubuhnya. Nah, ini adalah logam berat yang beracun kayak sistein. Jadi kalau sistein ini berupa asam amino bukan esensial atau non esensial bagi manusia yang memiliki atom es ya, dan bersifat protein sitosolid. Nah, jadi tingkat konsentrasi MTS ini dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga ya, Cu atau kadmium ya, Cd dalam jaringan hewan. Nah, selain itu konsentrasi MTS ini dalam bivalva kerang juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non metalik. Jadi kan tergantung di mana si bivalva itu terdapat di suatu lingkungan. Jadi tergantung di mana dia ditemukan. Nah, hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya MTS di insang dan kelenjar pencernaan baik pada Ruditapes decusatus ya dan juga Kerastoderma glausumin. Ini merupakan salah satu jenis spesies dari kerang-kerangan atau bivalva. Nah, selanjutnya tentang MDA, malonedialdehid ya. Jadi untuk MDA ini adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan di dalam sel. Nah, setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam ya, jadi stres yang diakibatkan karena gejala alami, peroksida lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler ya. Nah, ini hasil dari reaksi radikal bebas dalam membran biologis yang kaya asam lemak tak jenuh ganda ya. Jadi MDA ini telah digunakan secara luas untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan ya, itu untuk MDA. Nah, kemudian selanjutnya adalah glikogen. Nah, glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Nah, glikogen ini telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Nah, penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang ya, Mytilus edulis dan Kima ya, Mia arenaria. Nah, setelah terpapar limbah cair kertas serta di bagian mesocombs di mana bivalva terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Jadi ini untuk beberapa contoh yang digunakan adalah dari kerang-kerangan atau bivalva. Nah, kemudian yang terakhir contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium itu adalah AC atau asetylcholinesterase ya. Jadi untuk AC ini adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat.
Nah, pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbamat di perairan laut. Nah, stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik ya. Jadi stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum dari bivalva atau bivalvia. Nah, jadi untuk bagian-bagian kajian ya yang termasuk dalam hal ini adalah kondisi anoksia udara, kemudian juga mengevaluasi waktu bertahan hidup dan mengukur waktu mematikan untuk 50% organisme atau lethal time atau LT50 sehingga memberikan informasi tentang status kesehatan suatu kekerangan atau bivalva tersebut. Jadi dilihat LT50. Kemudian penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekuler atau seluler ini telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini ya. Jadi sudah telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. Jadi biomarker yang dipilih ini harus menunjukkan bahwasannya organisme telah terpapar polutan atau biomarker of exposure dan atau besarnya respon organisme terhadap polutan atau biomarker of effect. Jadi besar atau responnya itu bagaimana terhadap biomarker of effect-nya ya. Jadi biomarker peringatan dini ini dapat digunakan dengan cara prediktif, memungkinkan untuk inisiasi strategi bioremediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible terjadi, yang tentunya memungkinkan terjadinya dampak atau konsekuensi ekologis. Jadi biomarker ini kemudian didefinisikan sebagai indikator jangka pendek dari efek biologis jangka panjang ya. Nah, jadi untuk AC ini dalam prakteknya ya, jadi dalam untuk AC ini mungkin kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kriteria biomarker. Nah, ada beberapa kriteria ya dalam biomarker ini. Yang pertama adalah biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Jadi harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif. Nah, kemudian yang kedua adalah biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu ya. Jadi harus spesifik untuk kontaminan tertentu. Karena berdasarkan di mana kontaminan itu didapatkan, karakteristik pencemarnya juga akan berbeda. Nah, kemudian biomarker ini harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu. Ini terkait dengan faktor-faktor biotik. Jadi dalam prakteknya ya semua karakteristik ya dari empat karakteristik ini sebenarnya ya agak sulit untuk dipenuhi. Jadi kebanyakan biomarker ini memiliki spesifitas terbatas ya karena berbagai polutan yang ada di lingkungan. Itulah sebabnya sekelompok biomarker pada berbagai tingkat organisasi biologis itu diperlukan, mulai dari molekul sampai dengan sistem ya, dapat diterapkan secara efektif dalam program biomonitoring. Nah, faktor biaya ya di sini adalah faktor biaya juga menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan rangkaian biomarker tertentu ya, dan mengukur berbagai kontaminan dalam program pemantauan. Jadi oleh karena itu ya, untuk biomarker sendiri ini direkomendasikan bahwa efek polutan mungkin pada awalnya cukup dideteksi dengan penanda biologis yang relatif tidak spesifik. Kemudian selanjutnya adalah metrik biologi. Nah, untuk metrik biologi sendiri ini biomonitoring ini tersedia dalam berbagai jenis media biologis ya, atau metrik baik urin,
darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan ya. Nah, untuk udara yang dihembuskan itu salah satunya seperti tes genose ya. Jadi udara yang dihembuskan untuk untuk metrik biologinya itu tes genose, yang sudah kita ketahui bahwasannya pada saat kita ingin melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan transportasi PT KAI, kereta api, kita perlu melakukan yang namanya tes udara yang dihembuskan atau tes genose. Nah, metrik yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan, efek kerentanan, dan jenis kimia atau senyawa induk atau metabolit, mudah menguap atau tidak mudah menguap ya, hidrofobik atau hidrofobik ya, hidrofobik atau hidrofobik ya, tidak stabil atau persisten, dan lain sebagainya. Jadi sampel biologis ini terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari ini adalah urin ya. Kalau misalkan untuk mengetahui misalkan kita mengkonsumsi apa, ada tes urin, ada juga tes darah, dan kadang-kadang juga udara yang dihembuskan seperti tes genos tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ini berkaitan dengan ekotoksikologi ya. Jadi menurut LEA 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali ini didefinisikan oleh René Trouat pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ada ekologi ya. Ekologi adalah suatu interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan suatu organisme ya. Jadi ini berkaitan juga dengan habitatnya ya, habitat dengan organismenya ya, distribusinya. Kemudian toksikologi ini berkaitan dengan mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup ya, biasanya pada manusia. Jadi ini mengenai zat berbahayanya, jadi zat berbahaya yang terdampak pada manusia. Nah, dalam toksikologi organisme menetapkan batas penyelidikan. Jadi dalam toksikologi organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi ini bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Jadi kalau ekotoksikologi ya, ini berkaitan dengan takaran jumlah dari bahan kimia yang berdampak pada individu, populasi, dan ekosistem. Sedangkan toksikologi ini hanya menetapkan pada batas penyelidikan organismenya ya. Nah, ada pemisahan lebih lanjut antara toksikologi lingkungan dan ekotoksikologi ya, yang sering agak artifisial, dengan kecenderungan ekotoksikologi yang lebih terfokus pada tingkat komunitas dan ekosistem, dan toksikologi lingkungan yang lebih terfokus pada tingkat organisme individu termasuk manusia atau sel. Jadi kalau toksikologi itu lebih sempit ya, karena ini tingkat organisme individu termasuk manusia atau sel. Sedangkan kalau ekotoksikologi ini sudah lebih umum karena berkaitan pada tingkat komunitas dan ekosistem yang ada hubungan timbal baliknya dengan lingkungan. Nah, salah satu misi inti dari ekotoksikologi adalah untuk memahami mekanisme di mana kontaminan mengganggu kinerja biologis normal, jadi mengganggu mekanisme secara normal ya, dalam rangka mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah hasil buruk yang dihasilkan dari kontaminan lingkungan tersebut. Itu merupakan salah satu dari pengertian atau ruang lingkup mengenai ekotoksikologi. Nah, kemudian menurut BAT ya 2013, studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan. Jadi proses multiproses yang melibatkan yang pertama ya, masuknya atau distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan. Kemudian masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga ada efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen biotik maupun abiotik dari ekosistem. Jadi yang pertama ini masuknya atau distribusinya polutan dalam lingkungan ya, statusnya seperti apa. Kemudian masuknya
atau nasib polutan dalam organisme. Yang pertama ini dalam habitat lingkungan, yang kedua pada manusia, dan yang ketiga ini efek bahaya yang ditimbulkan dari kimia baik pada ekosistem maupun pada manusianya. Nah, kemudian ada 3 tujuan utama dalam ekotoksikologi ya, berdasarkan Forbes dan Forbes tahun 1994. Yang pertama, memperoleh data untuk penilaian resiko dan manajemen lingkungan. Yang kedua, untuk memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan. Dan yang ketiga ini mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Nah, jadi untuk mencapai tujuan atau berdasarkan 3 tujuan tadi ya, efek polutan pada organisme hidup ya pada tingkat individu ya, toksikannya ini dapat mengganggu struktur dan fungsi biokimia, molekuler dan fisiologis yang pada gilirannya ini akan memiliki konsekuensi bagi struktur dan fungsi masyarakat dan ekosistem. Jadi pada tingkat populasi dimungkinkan untuk mendeteksi perubahan dalam jumlah individu ya kalau pada tingkat populasi. Nah, dalam frekuensi gen seperti pada resistensi serangga ya, terhadap insektisida atau perubahan fungsi ekosistem, misalnya nitrifikasi tanah atau pengkayaan yang disebabkan oleh polusi. Oke, selanjutnya dimungkinkan menggunakan biomarker untuk menetapkan bahwa populasi alami telah terpapar polusi. Hal ini dapat memberikan panduan yang berharga untuk apakah populasi alami beresiko atau membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk keperluan regulasi dan registrasi bahan kimia, toksisitas bahan kimia individual terutama diselidiki melalui toxicity testing ya. Teknik utamanya adalah uji toksisitas standar atau STT ya, standar toxicity test, yang biasanya menguji dosis atau konsentrasi zat kimia tertentu yang beracun di bawah kontrol ya, atau di bawah kondisi laboratorium. Nah, jadi uji toksisitas terutama ini dilakukan dengan menggunakan hewan individu, meskipun telah ada langkah menuju penggunaan sistem yang lebih kompleks yang dikenal sebagai mesocoms. Nah, dalam beberapa situasi, khususnya dalam kasus pestisida, dimungkinkan untuk melakukan bidang percobaan untuk menilai toksisitas. Data toksisitas digunakan untuk membuat penilaian hazard dan resiko atau risk yang ditimbulkan oleh bahan kimia tertentu. Ya, jadi ini adalah ruang lingkup sedikit yang berkaitan dengan ekotoksikologi ya. Nanti masih banyak ya yang berkaitan dengan metodologi pengujiannya, apakah itu ada uji toksisitas bakteri, kemudian ada uji pertumbuhan alga, kemudian juga ada uji toksisitas akut, kemudian ada uji toksisitas yang khusus pada ponsen organismenya ya, ada tes siklus dan sebagainya. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai ruang lingkup ekotoksikologi, atau secara garis besar atau secara penjelasan mengenai konsep dari biomarker ya. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep biomarker atau materi dari biomarker, yang terdiri tadi ada 7 subbab ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, karena manusia ini tidak luput dari kesalahan dan lupa. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.